Ya, baik, terima kasih Kak Kevin ya. Ya, di sini panggilnya Kakak aja ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kalau kita saya ini siang ya. Jadi di sini saya sebagai pengganti ya. Tadinya memang Kakak Mayang yang mendapatkan amanah untuk menjelaskan tentang sosiologi ini. Tapi karena beliau sedang berhalangan, jadi ya alhamdulillah karena saya bisa menggantikan, jadi saya menggantikan Kak Mayang. Sebenarnya saya dan Mayang itu memang satu satu ini ya, satu apa namanya bidang. Jadi insya Allah tidak akan terlalu terlalu jauh ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi. Sekilas dulu tentang sosiologi. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah kenal atau bagian kenal sedikit ya tentang sosiologi. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai fenomena sosial di dalam masyarakat. Ya, jadi tidak hanya fenomena-fenomena kecil saja, tapi banyak sekali hal-hal di luar sana di masyarakat, mulai dari hal-hal seperti kelompok-kelompok kecil, kemudian berbagai macam konflik yang ada di luar sana, itu bisa dikaji dalam ilmu sosiologi. Nah, bagi teman-teman yang sangat tertarik ya dengan ilmu-ilmu yang ada di masyarakat mengenai gejala-gejala sosial atau mungkin fenomena-fenomena unik ya yang ada di masyarakat, itu bisa banget gabung di ilmu sosiologi, belajar bareng di sosiologi. Dan beberapa universitas yang kemudian mempunyai jurusan sosiologi itu antara lain UGM, UNY, UNES, UNESA, dan juga yang lain-lain ya. Tapi kebetulan di sini saya itu alumni dari UNY, di mana kalau UNY dan UGM itu punya sedikit perbedaan. Kalau UNY itu dia ada fokus ke pendidikan, sedangkan UGM itu dia fokus ke ilmu murninya, seperti itu. Jadi di UNY kita dapat nilai plus, yaitu tambahan bagaimana menjadi seorang guru sosiologi. Gitu. Oke. Kita lanjut aja ya, karena setelah ini kita akan membahas beberapa soal tentang sosiologi. Nah, teman-teman, di sini ada pertanyaan mengenai sebab akibat ya. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada kalimat. Dalam kehidupan keluarga, anak cenderung berbicara, berpakaian, dan bertingkah laku seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebab asimilasi ditandai adanya proses interaksi sosial yang pelakunya berusaha untuk memadukan budaya sendiri dengan pihak lain tanpa mengorbankan jati dirinya. Jadi kalau berdasarkan dua kalimat ini, jawaban yang benar itu adalah jawaban yang C. Kenapa? Coba kita lihat dulu satu persatu ya. Ini ada yang A, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, yang B itu pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C tadi pernyataan benar, alasan salah, dan D pernyataan salah, alasan benar, E pernyataan dan alasan salah. Ya. Jadi di dalam sebuah keluarga itu biasanya ada anak, ada ibu, ada ayah. Mungkin kalau anak lebih dari satu ada kakak dan ada adik gitu ya. Tapi di sini secara global saja ya, itu anak itu cenderung berbicara, berpakaian, dan bertingkah laku seperti yang dilakukan orang tuanya. Di mana memang fase seorang anak itu ada namanya fase meniru seperti itu. Nah, di sini anak itu biasanya merekam apa yang ada di sekitarnya, terutama di dalam keluarga, karena keluarga itu adalah salah satu apa namanya tempat belajar pertama dari anak tersebut. Biasanya nanti anak akan cenderung berbicara, memiliki bahasa ibu seperti orang tuanya saat ini. Kemudian berpakaian, bagaimana cara berpakaian orang tuanya, bergaya seperti apa. Kemudian bertingkah laku seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, itu benar ya pernyataannya itu. Kemudian
Sebabnya di sini adalah asimilasi, ditandai adanya proses interaksi sosial yang pelakunya berusaha memadukan budayanya sendiri dengan pihak lain tanpa mengorbankan jati dirinya. Ya, sebenarnya di sini atas kalimat pertama dan kedua itu merupakan pernyataan yang berbeda ya teman-teman. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa keduanya memiliki hubungan sebab akibat seperti itu. Kalau pernyataan yang pertama itu merupakan tahap interaksi di dalam keluarga yang kemudian memunculkan sikap imitasi. Imitasi itu meniru ya, meniru apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Karena ya itu tadi maksud saya, jadi anak itu cenderung menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sedangkan asimilasi itu merupakan bentuk interaksi sosial. Jadi perpaduan antara dua kebudayaan yang bercampur dan memunculkan budaya baru. Nah, jadi mereka tidak ada hubungannya ya, teman-teman. Di sini asimilasi itu merupakan bentuk dari interaksi sosial. Sedangkan kalau proses interaksi di keluarga itu juga cenderung lingkup kecil, sedangkan asimilasi itu cenderung lingkup besar, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Pernyataan benar, alasan salah. Pernyataan benar itu maksudnya kalimat pertama dan kedua itu pengertiannya itu benar. Apa yang dijelaskan di situ adalah benar. Anak itu cenderung meniru yang dilakukan orang tuanya, baik itu apapun yang ada di dalam keluarga. Sedangkan asimilasi itu proses interaksi sosial yang merupakan perpaduan dari budaya. Nah, seperti itu. Tanpa mengorbankan jati dirinya. Itu. Kemudian, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ya. Di sini, ya teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat ada dua pernyataan, hampir sama pertanyaan jenis soalnya dengan yang tadi, yaitu hubungan sebab akibat. Yang pertama, asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat plural dapat menciptakan interaksi sosial. Jadi plural itu maksudnya macam-macam ya teman-teman. Jadi di dalam sini asimilasi dan akulturasi itu dapat menyebabkan menciptakan interaksi sosial. Sebab kalimat yang kedua, pernyataan yang kedua, integrasi sosial tercipta apabila masyarakat dapat membangun konsensus bersama. Nah, di sini yang dimaksud konsensus itu adalah kesepakatan ya. Pilihannya, yang A pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang B pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C pernyataan benar dan alasan salah. Kemudian yang D pernyataan salah, alasan benar. Yang E pernyataan dan alasan salah. Oke, di sini jawaban yang benar adalah yang A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya, alasannya kenapa? Karena proses difusi kebudayaan dalam bentuk asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat yang beraneka ragam dapat menciptakan integrasi sosial. Integrasi itu seperti pemersatuan ya. Jadi di mana masyarakat itu bersatu. Nah, kemudian nilai-nilainya itu tidak ada konflik di dalamnya seperti itu. Tapi integrasi sendiri itu sebenarnya juga bisa muncul akibat adanya konflik. Itu dalam teori yang lain ya. Kemudian integrasi sosial atau penyatuan kelompok sosial itu dapat terwujud apabila anggota kelompok dapat menciptakan konsensus atau kesepakatan bersama. Seperti itu. Ya. Oke, jadi sebenarnya di dalam asimilasi dan akulturasi itu sama-sama penyatuan dua budaya. Tetapi jika
Asimilasi itu tadi ya yang sudah dibahas sebelumnya itu tidak mengorbankan jati dirinya, sedangkan kalau akulturasi itu mereka berbaur seperti itu. Nah, kalau di sini yang sudah saya jelaskan tadi, asimilasi dan akulturasi itu bisa menciptakan interaksi sosial. Nah, sebentar. Ini saya sepertinya. Ya, betul. Ya, jadi interaksi tersebut tercipta karena adanya adanya proses dari penyatuan dua budaya seperti itu. Dan hal tersebut dapat menciptakan integrasi sosial. Ya, karena adanya kesepakatan bersama yang dibangun. Seperti tadi saya sudah bilang, misalnya ada konflik ya di antara dua masyarakat. Kemudian konflik tersebut terselesaikan dengan adanya konsensus. Muncullah aturan-aturan baru di dalam masyarakat. Bisa jadi konflik tersebut diselesaikan dengan menyatukan dua budaya seperti itu. Jadi yang pernyataan pertama dan kedua ini memiliki pernyataannya benar, alasannya juga menunjukkan sebab dan akibat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, oke, sudah terlihat. Soal ketiga, yaitu bunyinya guncingan hingga pengucilan adalah salah satu mekanisme pengadilan sosial yang diberikan kepada individu. Karena yang pertama, melanggar norma-norma komunal atau masyarakat umum. Yang kedua, ada jenis pelanggaran yang dianggap serius. Yang ketiga, berada pada satu komunitas kecil. Dan yang keempat, hubungan sosial antar anggota dekat. Ya, gunjingan di sini itu maksudnya apa ya? Salah satu mekanisme pengadilan sosial yang diberikan kepada individu. Nah, biasanya teman-teman ketika di sekitar kita nih ada orang yang melanggar macam-macam aturan sosial, mereka akan mendapatkan punishment atau hukuman ya istilahnya dari masyarakat. Pengadilan kecil, pengadilan sosial dari masyarakat, bukan dari pengadilan yang meja hijau ya seperti itu. Itu berupa gunjingan atau seperti pemberian label kepada seseorang. Nah, istilahnya kalau kita bicarakan seperti obrolan di antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya tentang seseorang yang melanggar aturan. Nah, itu sebabnya apa? Sebabnya itu di sini ada pilihan. Yang pertama 1, 2, jawaban 1, 2, dan 3 benar. Kemudian jawaban 1 dan 3 benar, jawaban 2 dan 4 benar, jawaban 4 saja yang benar, dan yang terakhir ada semua jawaban 1, 2, 3, dan 4 itu benar. Ya. Oke, jadi jawaban yang benar dari A, B, C, D, dan E itu adalah 1 dan 3. Coba kalau kita lihat di sini, jawaban nomor 1 itu melanggar norma-norma komunal. Tadi ya, seperti sudah saya jelaskan, kalau komunal itu maksudnya adalah masyarakat umum. Nah, jadi dia melanggar kesepakatan tidak tertulis, baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada di sebuah masyarakat. Nah, dia jelas-jelas melanggar. Kemudian jawaban yang ketiga. Kenapa benar? Karena dia berada di dalam komunitas kecil itu tadi ya. Dia hanya melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat itu saja. Jadi teman-teman,
eh, peraturan sosial atau penyimpangan sosial yang dilakukan seseorang itu di satu daerah belum tentu menjadi eh, penyimpangan di daerah lain. Nah, ini sedikit pembahasan saja ya. Misalnya, ada di suatu daerah namanya kampung, di situ semuanya adalah pencuri, gitu misalnya. Sebuah kampung pencuri. Nah, di dalam kampung tersebut, yang notabene-nya semua masyarakatnya adalah pencuri, itu tidak dianggap sebuah penyimpangan ya teman-teman. Tidak dianggap sebuah hal yang salah. Tapi ketika hal ini dibawa ke daerah lain, itu bisa jadi sebuah pelanggaran yang dianggap apa ya, menyimpang dari nilai-nilai masyarakat yang ada di sana. Seperti itu. Nah, di sini salah satunya itu bisa jadi berupa guncingan. Jadi tidak sampai ke meja hijau ya teman-teman. Ini hanya pengadilan di masyarakat sekitar aja. Gitu. Jadi karena dia hanya berada di komunitas kecil, biasanya akibat yang didapatkan juga sanksinya sanksi sosial yang ada di sekitar. Nah, kemudian yang kedua, jenis pelanggaran dianggap serius, itu tidak ya, tidak masuk karena kalau serius itu biasanya tidak hanya sanksinya tidak hanya guncingan, tetapi akan lebih tinggi lagi dan pelanggarannya juga lebih serius ya. Hubungan sosial antar anggota dekat. Bisa jadi guncingan itu dilakukan oleh orang-orang yang terdekat, tapi bisa juga tidak. Seperti itu teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan juga 3. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 4. Ada contoh perbuatan dari bentuk white collar crime adalah yang pertama ada penjamretan, yang kedua korupsi, yang ketiga bunuh diri, yang keempat penodongan, atau D yang E adalah pencurian. Oke, kita lihat di sini. Kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa itu yang dimaksud dengan white collar crime. Nah, jadi white collar crime itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terpandang. Ya, jadi bahasa Indonesianya itu adalah kejahatan kerah putih. Jadi orang-orang terpandang. Contohnya itu apa? Mungkin ada korupsi, ada hal-hal yang dilakukan orang-orang yang punya jabatan, yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, korupsi, memanipulasi pajak dan sebagainya. Sedangkan selain white collar crime ada lagi satunya, blue collar crime. Nah, ini kebalikannya teman-teman. Kalau blue untuk menyebut kejahatan-kejahatan yang terjadi di kelas sosial bawah dengan kualitas dan kuantitas yang lebih rendah. Oke, kalau kita sudah tahu artinya, kemudian kita lihat jawabannya antara A, B, C, D, dan juga E. Ya. Yang pertama itu ada penjamretan. A, penjamretan. Yang B, korupsi. Yang C, bunuh diri. D, penodongan, E, pencurian. Kalau kita lihat sekilas di sini, jelas-jelas yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi itu adalah yang B, atau korupsi. Kalau penjamretan biasanya dilakukan oleh orang-orang menengah ke bawah. Biasanya dia dilakukan karena mungkin tuntutan ekonomi dan lain-lain. Kemudian ada bunuh diri, ada penodongan, dan juga pencurian. Sebenarnya ini hampir sama ya antara penjamretan, penodongan, dan juga pencurian. Jadi yang termasuk dari white collar crime itu adalah yang B, korupsi. Itu. Nah, kita lanjut lagi. Yang nomor 5. Ketika guru berinteraksi dengan murid, seorang guru menyayangi siswa dengan etika guru. Faktor yang mendasari perilaku sosial tersebut adalah norma. Yang pertama ada norma kesusilaan. Yang B ada norma. Yang C norma hukum. Yang D norma kebiasaan. Dan yang E norma kesopanan.
Oke, di sini jawabannya itu adalah yang A, norma kesusilaan. Itu petunjuk yang berasal dari akhlak, moral, etika, atau hati nurani. Tuh. Sedangkan kalau agama, hukum itu biasanya memang didasari sesuatu yang sudah pasti ya teman-teman ya. Agama sudah ada yang mengatur sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian hukum itu juga sudah tertulis dengan sangat jelas ya teman-teman. Tidak berbeda dengan kesusilaan. Dan juga kalau kebiasaan dan juga kesopanan biasanya itu diatur oleh norma-norma yang ada di sekitar masyarakat. Dan sifatnya itu ini singkat saja, kemudian kita lanjut lagi ke yang nomor 6. Nah, di sini ada soal yang bunyinya keberhasilan Ridho di bidang olahraga mendapat penghargaan dari pemerintah daerah. Kasus tersebut termasuk A. Ascribe status, B. Achieve status, C. Status simbol, D. Achieve role, E. Assign role. Nah, jadi di sini ada istilah-istilah yang harus teman-teman tuh tahu dulu pengertiannya apa supaya teman-teman bisa menggolongkan termasuk kasus yang ditanyakan itu termasuk yang A, B, C, D atau E. Nah, jadi di sini ascribe status itu ya penjelasannya itu dia biasanya didapatkan oleh seseorang yang memang sudah dari keturunan. Misalnya seorang pangeran. Nah, misalnya pangeran itu dia memang sudah mendapatkan gelar itu karena orang tuanya merupakan seorang raja. Gitu. Jadi misalnya sudah keturunan darah biru. Itu biasanya ascribe status karena kelahiran ya istilahnya karena adanya kelahiran. Kemudian kalau achieve status itu status yang didapat karena adanya usaha dari seseorang ya. Misalnya walaupun dia mungkin dulu bukan seseorang yang memiliki orang tuanya bukan orang tua yang memiliki jabatan yang baik, tapi kemudian sang anak itu bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk memperbaiki kehidupan mereka, itu disebut dengan achieve status. Seperti itu. Kemudian yang D dan E ini sebenarnya mirip ya. Ya ada achieve role, assign role. Tapi di sini bedanya di belakang status dan role. Jika role ini biasanya memang dia sudah ada di bidang itu sebelumnya. Dia mendapatkan penghargaan yang kemudian dia sudah ada di bidang itu misalnya. Contohnya di sini keberhasilan Ridho di bidang olahraga mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Nah, si Ridho ini memang sudah berada di bidang olahraga. Jadi dia menekuni bidang tersebut, kemudian dia mendapatkan penghargaan. Nah, itu disebut dengan yang D, achieve role. Itu. Jadi jawaban dari kasus yang nomor 6 itu adalah achieve role. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi maksud saya itu yang E ya, teman-teman ya. Assign role. Jadi statusnya itu diperoleh melalui penghargaan dari pihak lain atas jasa-jasanya. Tuh, contohnya penghargaan di bidang olahraga. Nah, jadi dia sebelumnya memang sudah ada di bidang itu. Kemudian dia mendapatkan penghargaan karena jasa-jasanya atau karena prestasi yang dia dapatkan. So, kita lanjut lagi. Pada soal nomor 7, di sini ada soal yang berbunyi, pada prinsipnya, kelompok sosial adalah yang A, orang-orang yang mempunyai identitas yang sama. Yang B, orang-orang yang mempunyai kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan.
Yang C, sekumpulan manusia yang hidup bersama, berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang D, sejumlah orang yang saling berhubungan secara teratur. Yang E, himpunan kegemaran yang bersifat sementara. Oke, pada prinsipnya kelompok sosial itu memang jawabannya itu hampir mirip ya, teman-teman. Di sosiologi itu memang seperti itu. Antara A, B, C, D, dan E itu sangat mirip. Ya, jadi terkadang kalau kita tidak teliti, merasa bahwa semua jawabannya itu adalah benar gitu. Sepertinya yang A benar, yang B benar, yang C benar, bahkan sampai mungkin sampai E sampai F gitu sepertinya mirip. Nah, makanya kita harus paham dengan istilah-istilah tertentu yang ada di dalam sosiologi, kemudian harus benar-benar memahami perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama di sini kita lihat, kalau jawabannya yang A itu jelas tidak mungkin ya, teman-teman. Karena kelompok sosial itu tidak selalu memiliki identitas yang sama. Bisa jadi sebuah kelompok sosial itu terjadi karena memiliki kegemaran yang sama, walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Tuh. Bisa jadi juga kelompok sosial itu terbentuk secara tidak sengaja. Nah, karena adanya kecelakaan di jalan atau mungkin karena ada sesuatu yang menarik gitu yang untuk dilihat. Nah, itu juga membentuk sebuah kelompok sosial, hanya saja bentuknya teratur dan tidak teratur. Tapi juga bisa kalau misalnya mereka menjadi kelompok sosial karena identitas yang sama, salah satu saja, misalnya mereka berasal dari suku yang sama. Ya, itu mungkin saja terjadi. Tapi tidak selalu ya, teman-teman, ingat tidak selalu. Kemudian ada kelompok sosial mungkin primer. Nah, di situ jenisnya primer, yaitu kecil, keluarga inti. Nah, itu juga merupakan sebuah kelompok sosial primer kecil. Gitu. Tapi tidak selalu, mereka tidak selalu. Pokoknya kelompok sosial itu prinsipnya adalah orang identitasnya sama. Tidak ya, teman-teman. Jadi yang A jawabannya jelas-jelas salah. Kemudian yang B, orang-orang yang punya kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan. Ya, betul. Sedikit ada benarnya, tapi masih kurang pas. Memang orang yang di dalam kelompok sosial itu mereka bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan, tapi tidak selalu. Bisa jadi mereka ya itu tadi, bisa jadi mungkin hanya kebutuhannya sementara saja, gitu. Tapi tidak selalu bersama-sama dalam kebutuhan pemenuhan kebutuhan. Kemudian yang C, sekumpulan manusia yang hidup bersama, saling berhubungan, secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Ya, jadi jawabannya itu teman-teman di sini ada nomor 7 itu yang C, sekumpulan manusia yang hidup bersama, berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Biasanya kelompok sosial itu memang memiliki waktu tertentu ya untuk saling berhubungan satu sama lain. Tidak apa namanya? Kalau ya tadi yang B itu memang orang-orang yang punya kerjasama hampir mirip ya teman-teman yang A dan B. Tapi mereka itu salah satu prinsipnya ya syarat dari kelompok sosial itu memang ada hubungan dan saling mempengaruhi. Maksudnya mereka ada komunikasi, ada hubungan yang terjadi di antara mereka, ada bentuk kerjasamanya seperti itu. Tapi yang C itu lebih tepat ya teman-teman dibanding yang B. Kemudian yang D, orang yang saling berhubungan secara teratur. Ya. Tidak hanya berhubungan secara teratur, tapi mereka biasanya memiliki tujuan yang sama. Tuh, mereka memiliki sesuatu yang mau dicapai. Tuh, seperti itu. Yang E, himpunan kegemaran yang bersifat sementara. Tidak ya. Jadi kelompok sosial itu tidak hanya menyoal kegemaran saja. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Nomor 8 ya, nomor 8 ini ada soal yang berbunyi sifat pengendalian sosial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai upaya mengembalikan keserasian masyarakat adalah
Kita lihat ya, pilihannya yang A preventif, yang B represif, yang C persuasif, yang D koersif, dan yang terakhir adalah yang E adalah kompulsif. Nah, jadi di sini soalnya membahas tentang pengendalian sosial ya, tapi yang lebih spesifiknya itu dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai upaya mengembalikan keserasian. Nah, kata kuncinya ada di situ, upaya mengembalikan keserasian masyarakat. Yang pertama itu ada preventif. Ya. Kalau preventif itu biasanya dilakukan, bentuk pengendalian itu dilakukan dalam bentuk pencegahan. Ya, misalnya kalau teman-teman ada sosialisasi tentang narkoba. Nah, itu terjadi untuk mencegah teman-teman. Jadi sebelum terjadi orang-orang yang memakai narkoba, maka dicegah dulu dengan tindakan preventif itu sendiri. Oh, oke. Selanjutnya ada represif, ya. Nah, represif itu kebalikan dari preventif. Kalau represif itu dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan keserasian di masyarakat, tuh teman-teman. Jadi sudah terjadi penyimpangan ketika pengendalian ini dilakukan. Kemudian yang C, persuasif. Nah, bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan ajakan. Nah, jadi teman-teman sudah biasa ya, kalau misalnya di bahasa Indonesia pun, yang namanya persuasif itu pasti sifatnya adalah mengajak ya, teman-teman ya. Jadi bentuk pengendalian sosial dengan metode persuasif itu dilakukan dengan ajakan. Lalu, kalau koersif itu, teman-teman, koersif itu dengan kekerasan ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah koersif itu biasanya dia pengendalian itu bentuknya sedikit menggunakan kekerasan. Sedangkan kalau kompulsi itu adalah paksaan, keadaan yang sengaja diciptakan untuk menuruti atau mengubah sifatnya sehingga menghasilkan sesuatu kepatuhan yang sifatnya tidak langsung. Itu yang disebut dengan kompulsi. Oke. Nah, jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, jawabannya itu adalah yang B. Karena represif itu dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan keserasian di masyarakat. Nah, jadi tindakannya ini dilakukan karena sudah adanya pelanggaran atau sudah adanya penyimpangan gitu. Oke. Masih ada 2 soal lagi ya, teman-teman. Nah, di sini ada soal yang cukup panjang ya. Kalau ketemu soal yang cukup panjang seperti ini, teman-teman harus benar-benar teliti dan juga sabar ya ketika sedang membaca soalnya. Biasanya kalau tidak teliti, mau tidak mau diulang lagi supaya paham dengan isinya. Oke, kita baca dulu ya teman-teman. Adi memiliki permasalahan yang menyebabkan berkurangnya motivasi kerja. Hari ini Adi bertemu dengan pimpinannya untuk melakukan presentasi kegiatan yang dilakukan bulan depan. Di depan pimpinan, Adi dengan ramah memperkenalkan diri dan tim kemudian memulai presentasi. Presentasi dilakukan dengan lancar dan tidak ada tanda-tanda bahwa Adi sedang memiliki masalah. Gambaran situasi tersebut menjadi salah satu implementasi pendekatan interaksi sosial, yaitu teori A. Dramaturgi, B. Interaksionisme simbolik, yang C. Etnometodologi, yang D. Konflik, yang E. Struktural fungsional. Oke, kalau dilihat di sini, ya teman-teman, jawabannya itu yang A. Nah, kenapa? Karena tadi kita sudah baca ya, kita sudah memahami bahwa penampilan Adi saat presentasi itu di belakang dengan di depan pimpinan itu sangat bertolak belakang. Padahal dia punya permasalahan, jadi dia
punya masalah di luar pekerjaan yang itu membuat si Adi ini menjadi tidak memiliki motivasi kerja. Tapi ketika melakukan presentasi itu dia sangat lancar gitu, tidak ada tanda-tanda bahwa dia memiliki masalah. Nah, situasi ini berarti dia sangat profesional ya teman-teman. Dia sangat membentuk dirinya bahwa di rumah dan di tempat bekerja itu adalah berbeda. Gitu. Jadi jawabannya itu yang A, teman-teman. Sesuai dengan teori dramaturgi. Bahwa dalam menampilkan diri, individu memiliki panggung di depan yang bertolak belakang dengan panggung belakang. Nah, jadi teman-teman, kalau di sosiologi itu setiap orang itu di dalam tempat yang berbeda, dia akan mendefinisikan dirinya dengan cara yang berbeda, gitu. Jadi tidak sama ketika kita misalnya kita tergabung dalam sebuah kelompok pecinta alam. Nah, kita akan mendefinisikan kita dalam kelompok tersebut adalah menjadi pribadi yang pendiam, misalnya seperti itu. Tapi ketika kita sudah menemukan tempat lain yang membuat kita lebih nyaman untuk berbicara, kita akan menjadi pribadi yang berbeda di tempat tersebut. Nah, salah satunya seperti si Adi ini, dia sangat sangat pandai untuk istilahnya melakukan peran yang berbeda gitu. Walaupun dia punya masalah, tapi dia cukup profesional untuk melakukan presentasi sehingga orang tuh nggak tahu bahwa sebenarnya dia punya permasalahan gitu. Itu disebut dengan teori dramaturgi ya. Yang kedua itu ada interaksionisme simbolik. Nah, kalau interaksionisme simbolik ini yaitu interaksi yang antar individu yang berkembang melalui simbol-simbol yang diciptakan. Contohnya misalnya teman-teman punya salah satu teman di Instagram, dia posting foto. Nah, posting fotonya itu ada posting foto berupa foto mungkin koleksinya itu tentang jaket. Nah, dia memamerkan jaketnya lewat foto tersebut. Jaketnya itu dari brand mahal ya, brand ternama. Nah, apalagi dia belinya di luar negeri. Jadi fotonya itu sangat menggambarkan. Jadi foto tersebut itu menandai sebuah status sosial tertentu. Berarti ketika kita melihat foto tersebut, kita akan sadar nih bahwa teman kita ini ternyata dia berasal dari keluarga yang berbeda, keluarga yang mapan secara finansial seperti itu, ya, yang tidak semua orang mampu. Nah, itu disebut dengan interaksionisme simbolik. Beda lagi kalau etnometodologi, yaitu etnometodologi itu penelitian yang mengkaji latar belakang penanaman secara logis yang diberikan kepada seseorang tentang keseharian hidupnya. Jadi kalau yang ini itu ini ya teman-teman, metode penelitian, salah satu bentuk metode penelitian. Ya, jadi dilakukannya itu dengan mengamati yang dilakukan oleh orang yang diamati itu secara keseharian, gitu. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hukum-hukum, struktur dan proses yang melingkupi suatu kehidupan sosial. Oke, dan ini yang terakhir ya teman-teman, ada soal sebentar, tadi yang D dan E belum sempat saya jelasin ya. Jadi yang D itu konfliknya. Kalau dari konflik itu sudah jelas ya, pasti itu adanya perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Kalau konflik itu memang tidak perlu dijelaskan secara panjang ya, teman-teman sudah paham. Kemudian ada struktur fungsional. Teori ini mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsi masing-masing dalam masyarakat tersebut. Nah, kalau implementasinya di teori struktur fungsional itu contohnya seperti misalnya teman-teman di dalam sebuah organisasi. Di situ teman-teman punya perannya masing-masing. Ada yang jadi bendahara, ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, dan itu kalian semua punya peran kalian masing-masing. Tidak sama ya. Nah, dari perbedaan peran tersebut akan ditujukan untuk mencapai tujuan kalian. Seperti itu. Nah, itu adalah teori struktural fungsional. Nah, yang terakhir, soal ke-10 ya. Seperti apa bunyinya? Pertentangan antara kelas borjuis dan kelas proletar menurut Karl Marx dapat dijelaskan dengan perspektif
Yang A, imajinasi sosial. Yang B, definisi sosial. Yang C, konflik sosial. D, interaksi simbolik. E, struktural fungsional. Ya, tadi kalau di sini sudah jelas ya. Jadi pertentangan antara kelas borjuis dan proletar itu berarti dijelaskan dengan perspektif yang C ya, konflik sosial. Nah, jelas-jelas itu ada pertentangan. Kalau ngomongin pertentangan aja pasti sudah terbayang adanya konflik ya antara borjuis dan juga proletar. Borjuis dan proletar itu sebuah istilah ya, yang digunakan untuk menggambarkan kaum yang menengah ke atas dan menengah ke bawah. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, sudah habis soalnya itu tadi ya teman-teman penjelasan saya, sedikit penjelasan saya tentang soal-soal sosiologi, soal sosiologi. Mohon maaf apabila penjelasan saya mungkin sedikit membingungkan karena memang mungkin saya juga masih butuh banyak belajar ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjut atau bisa langsung bertanya kepada kakak-kakak yang nanti akan menjelaskan tentang sosiologi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Kak Fani. Dengan berakhirnya pemaparan dari Kak Fani, berakhir juga sesi penjelasan untuk sosiologi dan juga secara lebih umum penjelasan dari TKA Sosum. Oke, teman-teman, begitu saja untuk bahas soal UTBK kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan tetap semangat dalam menghadapi UTBK, karena ingat pesaing kalian bukan cuma dari Medan tapi se-Indonesia ya teman-teman ya. Tetap semangat, tetap berjuang, jangan lupa minta doa dan restu dari orang tua, jaga kesehatan, pokoknya ganbate gitu ya kalau orang Jepang bilang, tetap semangat. Oke. Akhir kata saya Kak Kevin dari Star Edu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman tentor yang sudah berkenan untuk mengisi. Dan sekarang teman-teman silakan bisa balik ke room utama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.